Hai guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Hari ini aku lebih mau sharing kayak tentang beruntusan lagi sih. Aku kan orangnya tipe kulitnya tuh sangat gampang beruntusan. Dan yang aku rasain ini tuh selalu antara dua hal. Either karena kulit aku tuh dehidrasi atau kurang eksfoliasi kan. Nah cuman aku tuh selalu kebanyakan biasanya karena dehidrasi. Makanya kalau kalian nonton video-video aku tentang beruntusan atau tekstur kulit seperti video-video ini, itu tuh pasti aku selalu ngomonginnya fokus on hydration. Tapi ada juga waktu di saat aku tuh butuh eksfoliasi. Jadi menurutku eksfoliasi itu sama pentingnya, tapi tetap nomor satu paling penting hidrasi sih. Cuman alangkah baiknya kalau mau pakai produk eksfoliasi untuk hilangin beruntusan, cari yang ada efek hidrasinya juga. Jadi kayak ada hydratingnya. Cuman ya ini aku mau share sedikit, kulit aku sangat-sangat gampang beruntusan dan sangat gampang ke clog gitu. Clog itu apa? Tersumbat gitu lah istilahnya. Terutama kalau misalnya aku seringan makeup dan mungkin aku kurang bersih makeupnya, remove makeupnya, atau mungkin karena aku pakai occlusive. Jadi itu aku pakai satu produk siang malam yang namanya kayak semacam Vaseline, tapi namanya CeraVe Healing Ointment. Nah hampir setiap malam aku pakai itu ketika kulit aku rasa kacau, lagi kayak kacau atau dehidrasi. Kayak sekarang aku tuh lagi ada breakout sedikit sih kayak di bagian sini. Soalnya beruntusan kemarin parah banget di sini. Tiba-tiba karena aku tuh pakai occlusive di malam hari, terus pagi-pagi aku keringetan. Itu ngefek banget. Jadi ketika kalian pakai produk occlusive di malam hari, terus kalian keringetan gitu ya, selama menggunakan produk itu pasti muncul beruntusan kayak kesumbat gitu pori-porinya. Itu pasti 100%. Di aku itu selalu terjadi. Jadi makanya aku sangat selalu menghindari keringetan ketika menggunakan occlusive biar muka aku tuh nggak beruntusan gitu. Kadang bahkan bisa menyumbat pori-pori sampai muncul jerawat. Makanya it's so scary. Aku selalu bilang CeraVe Healing Ointment tuh bagus banget kalau kalian ikutin aku dari lama. Tapi satu sisi juga itu sangat-sangat sulit untuk menggunakannya jika kalian keringetan atau kalian nggak pagi-pagi bangun langsung bersihin gitu. Anyway, kalau misalkan nggak tahu occlusive itu apa, kalian cari tahu aja di video-video aku sebelumnya. Kayak contohnya di video ini aku sering ngomongin tentang occlusive. Tapi occlusive itu kalau kalian nggak tahu, di aku itu bisa menyembuhkan jerawat aku dari begini menjadi seperti ini. Bayangin, emang occlusive bagus banget. But anyway, hari ini aku lebih fokus ngomongin beruntusan dan clog pores. Dimana beruntusan yang kali ini tuh disebabkan karena kurangnya eksfoliasi. Nah kurangnya eksfoliasi ini udah pasti tentu jawabannya itu pasti adalah kita harus rutin eksfoliasi. Harus udah punya skincare rutin yang hydrating, yang bagus, dan yang pasti 1000% cocok di kulit kalian tanpa bermasalah apapun. Jadi sebelum kalian mau mulai exfol, saran dari aku, even kalian misalnya sekarang lagi beruntusan tapi kalian belum punya nih ya rutin yang tepat, kayak basic skincare yang tepat, hydrating products yang tepat untuk kalian gunakan di saat ini, no, jangan melakukan eksfoliasi dulu. Fokus on hydrating dulu, baru kita mulai ke eksfoliasi. Di sini aku akan lebih rekomen untuk orang-orang yang udah punya rutin yang bagus skincare-nya. Jadi kayak kalau kalian sekarang udah punya rutin yang bagus untuk hydratingnya, kayak skin barrier-nya, kalian langsung lanjut ke step eksfoliasi. Tapi kalau belum punya rutinitas ini, maka fokus dulu ke yang pertama, hydrating, skin barrier, and healthy skin lah basically. But anyway, basic skincare tuh udah sering banget aku ngomongin dan udah banyak banget orang yang share di YouTube, di Google, di Instagram, and everything. Jadi kayak kalian research aja sendiri, cari tahu sendiri. Cuman aku bakal ngomongin tentang eksfoliasi ya. Nah eksfoliasi ini ada 3 kandungan yang paling aku suka, and that is AHA, BHA, dan PHA. Kenapa aku bisa pilih 3 kandungan ini di antara banyaknya kandungan yang bisa berfungsi sebagai eksfoliasi juga? Kayak retinol itu juga sebenarnya kayak semacam eksfoliasi karena kan dia mempercepat cellular turnover kita kan. Jadi basically itu juga bisa membantu untuk menghilangkan kayak tersumbatnya pori-pori kita gitu. Basically itu fungsinya mirip-mirip gitu loh. Cuman cara kerjanya memang berbeda-beda. Tapi mereka semua tuh bagus untuk mengatasi beruntusan, jerawat. Mereka amazing. Cuman kalau untuk beruntusan kayak whiteheads seperti ini, namanya ini whiteheads, dimana ketika kalian memiliki beruntusan yang ujungnya itu ada nanah putih kecil seperti jerawat nasi. Nah beruntusan ini disebut sebagai whiteheads. Aku bakal ngomongin tentang whiteheads. Lalu beruntusan yang kedua di sini adalah blackheads. Blackheads itu beruntusan yang tidak ada nanahnya. Jadi dia nggak ada putih-putih di ujung, melainkan dia ada mendem gitu loh beruntusannya. Seperti yang kayak di hidung, itu sering banget orang ngalamin blackheads. Blackheads itu adalah komedo hitam. Nah blackheads itu warnanya hitam kelihatan banget deh. Jadi ketika dipencet dia tuh keluar sesuatu gitu dari hitam-hitamnya. Sedangkan kalau whiteheads kalau dipencet dia cair karena putihnya itu jadi cair. Ya basically kalau kalian pernah ngalamin atau kalian lagi ngalamin, kalian pasti tahu. Nah aku bakal ngomongin fokus tentang whiteheads dan blackheads ya. Aku nggak akan ngomongin tentang beruntusan biasa yang cuman beruntusan aja yang nggak ada nanahnya gitu, enggak, karena beda topiknya hari ini. Nah kalau misalnya kalian mengalami beruntusan whiteheads ini pertama nih ya, kalian harus banget melakukan eksfoliasi, dan aku sangat saranin kalian untuk mencari produk yang ada kandungan AHA. Khusus untuk beruntusan seperti ini whiteheads, AHA itu yang paling membantu karena AHA itu bekerja dari atas permukaan kulit, surface of the skin. Dia exfoliate di atas permukaan kulit. Sedangkan kalau misalnya kalian mengalami blackheads kayak gini, komedo hitam mendem, maka kandungan terbaik yang bisa kamu gunakan adalah produk yang mengandung kandungan BHA. Karena cara kerjanya itu berbeda, sama-sama fungsinya untuk mengeksfoliasi tapi cara kerjanya beda. BHA itu dia melakukan eksfoliasi sampai ke dalam pori-pori gitu, jadi benar-benar mendalam banget bersihnya. Dia bercampur dengan minyak dan mengeksfoliasi kulit kita gitu. Jadi
it's really different. Dan menurutku kalau blackheads itu cocoknya sama BHA, jadi B dan B ya, ingat itu. Kalau whiteheads itu menggunakan AHA. Namun dari pengalaman aku pernah coba nih satu produk AHA ya, ketika aku ngalamin beruntusan whiteheads di bagian jidat aku, padahal skincare aku tuh udah bagus banget, basic skincare aku bagus banget, wajah aku mulus banget, gak ada jerawat, malah lebih bagus daripada aku sekarang kulitnya. Ini gak kelihatan karena makeup, tapi sekarang kulit aku jujur lagi gak bagus, tapi waktu itu kulit aku tuh bagus banget. Cuman satu masalah, gak tahu kenapa beruntusan terus di sini, gak tahu kenapa, bener-bener terus-terusan beruntusan. Dan waktu itu aku iseng-iseng aja coba, waktu itu dikirimin produk dari brand, aku coba dia ada kandungan AHA, BHA dan PHA, and wow, within like a few days itu bener-bener beruntusanku di jidat hilang, hanya karena aku menggunakan produk yang ada kandungan AHA, BHA dan PHA. Nah jadi di sini aku mau bilang, walaupun kalian memiliki whiteheads, dan aku kan lebih saranin kalau whiteheads pakainya AHA, tapi menurutku kalau misalnya kalian mau pakai produk yang ada kandungan AHA, BHA dan PHA pun nggak apa-apa banget. Cuman produk ini harus gentle. Jadi kalau aku tuh tipe kulit yang sensitif banget, maka dari itu aku tidak terlalu bisa pakai produk yang kandungan eksfoliasinya itu tinggi. Aku harus selalu cari produk yang eksfoliasi itu rendah persentasenya, karena kalau terlalu tinggi it's too irritating, malah dia mengiritasi kulit aku dan malah bikin breakout. Makanya aku sangat menghindari high percentage exfoliating ingredients. Nah maka dari itu cari produk yang bener-bener AHA, BHA sama PHA nya tuh rendah banget. Terus cari yang ada hydrating effectnya, jadi cari yang ada efek hidrasinya. Kayak contohnya nih ya, ini tuh exfo toner yang aku udah pakai lumayan dari lama, dari kayak tengah tahun ini, pertengahan. Nah toner exfo ini itu ada kandungan AHA, BHA, terus juga ada kandungan aloe vera dan juga chamomile. Jadi dia tuh nggak bener-bener fokus untuk exfo doang, nggak cuman exfoliating tapi ada efek hydratingnya, karena dari kandungan aja terlihat ya, ada kandungan aloe vera yang dimana dia itu adalah sebuah humectant yang fungsinya adalah untuk menghidrasi kulit. Terus ada chamomile juga, chamomile extra chamomile itu fungsinya untuk soothing, calming, menenangkan kulit, menenangkan kemerahan kulit. Terus dia juga ada kandungan glycerin, jadi nggak cuman exfo doang, tapi memang ada kandungan exfo-nya. Di sini dia ada pakai BHA, di sini BHA-nya itu salicylic acid, AHA-nya itu glycolic acid dan lactic acid. Cuman secara kandungan overall toner ini tuh kayak aku rasa diformulasiin dengan baik, karena pas dipakai bener-bener rasanya bahkan kayak hydrating toner, nggak terlalu berasa kayak exfo toner. Ada kandungan hyaluronic acid juga, ada kandungan sodium PCA, ada kandungan urea, dimana 3 kandungan ini sangat bagus untuk menghidrasi dan sangat bagus untuk skin barrier. Trehalose juga ada, dan sodium hyaluronate itu bener-bener kandungan hydratingnya tuh di sini banyak banget. Makanya menurutku ini oke banget kalau kalian mau coba exfo kayak ilangin whiteheads terutama ya, kalian boleh cobain ini. Cuman kekurangannya satu dari produk ini. By the way ini dari brand yang namanya Axial, kalian bisa lihat ya sih Axialnya ya, namanya Essential Face Toner. Menurutku ini oke banget kalau kalian mau coba, boleh, even untuk pemula atau remaja masih sangat-sangat boleh. Tapi aku cuma mau bilang kalau misalnya kulit kalian sensitif banget, kayak very sensitized, kalau misalnya kulit lagi iritasi ataupun emang in general sensitif banget terhadap fragrance, mungkin perlu dipertimbangkan lagi, karena kandungannya di dalam sini itu ada kandungan fragrance. Memang sih agak di akhir ingredients list, tapi ya tetap ada kandungan fragrance. Jadi kalau kalian memang sensitif banget sama fragrance, nggak pernah cocok sama produk yang ada kandungan fragrance, mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Cuman kalau aku sendiri, aku bukan tipe orang kayak gitu ya. Aku kalau pakai fragrance masih aman banget, banyak banget produk yang ada kandungan fragrance dan aku cocok selama dia persentasenya masih di bawah kayak rendah gitu di ingredients list, itu selalu aman di aku. Kecuali kulit aku lagi iritasi maka tidak bisa, tapi selama kulit aku sehat selalu bisa. Anyway menurutku ini oke banget dan aku sampai udah habis, jadi kayak tinggal dikit banget tuh. Dia tuh teksturnya really cair, sangat cair, air banget. Cuman emang fragrance-nya tuh kecium banget, jadi pas dipakai emang wangi banget, bener-bener wangi yang enak gitu, bukan wangi parfum tapi wangi seger gitu. Cuma menurutku ini oke, boleh dicoba. Terus habis itu kalau misalnya permasalahan kulit kalian itu bukan cuman whiteheads atau beruntusan, tapi kalian juga ada bekas jerawat, sebenarnya brand ini, brand Axial ini tuh juga ada serum yang aku udah pakai waktu itu dari lama, dari pertengahan tahun ini bareng sama ini. Ini tuh fungsinya sama-sama untuk exfo, cuma bedanya kalau ini kan dia pakai kandungan BHA ya dan AHA, tapi dia ada kandungan tambahan namanya niacinamide. Niacinamide kalian tau lah ya, fungsinya untuk brighten spots, kayak ilangin bekas jerawat, ratain warna kulit. Terus dia juga ada kandungan exfo gentle yang disebut sebagai Carica papaya fruit extract, dimana itu sebenarnya oke banget. Aku udah beberapa kali pakai produk yang ada kandungan ini dan aman di kulit aku yang acne prone dan oily. Ini benar-benar tipe kandungan yang super gentle untuk exfo, jadi dia itu fungsinya eksfoliasi, dia bersifat mengeksfoliasi, tapi dia nggak terlalu kerasa sebenarnya eksfoliasinya. Karena waktu aku pernah pakai produk yang ada kandungan ini di saat aku lagi iritasi dan sama sekali nggak perih, eksfonya nggak terlalu berasa gitu. Jadi menurutku super gentle. Jadi mungkin fokus untuk kandungan eksfoliasinya di sini adalah AHA. Terus habis itu ada niacinamide, plus dia ada kandungan soothing dari Centella asiatica leaf extract. Fungsinya tentunya Centella untuk soothing, untuk lembapin, untuk hydrating, dan juga papaya fruit extract ini juga walaupun dia sebagai exfo, tapi dia juga bisa kayak hydrate our skin, jadi kayak melembabkan kulit juga. Nah perbedaan ketika aku misalnya pakai ini sama ini, itu perbedaan cuman di keseringannya. Ketika aku pakai ini maka aku nggak pakai ini, ketika aku pakai ini aku nggak pakai ini. Dan kalau feeling dari aku
aku merasa kalau lebih gentle mana, menurutku ini lebih gentle dan lebih cocok untuk kayak permasalahan whiteheads. Tapi kalau misalnya kayak ada beruntusan tapi juga ada bekas jerawat, maka ini lebih cocok karena dia fungsinya kayak double gitu loh, double effect. Tapi kalau untuk exfol menurutku masih lebih enak yang ini karena cair, cepat nyerap dan juga works really well on my skin. Cuman ini lebih potent, lebih apa ya, efeknya lebih kerasa cepet gitu. Pas pakainya itu kerasa langsung apa ya, mendingan gitu kulitnya, cepet banget ya. Nggak tahu ya, beda aja sih karena mungkin dia serum kan, jadi serum itu lebih concentrated, lebih berkonsentrasi. Nah perbedaannya di situ aja, sama di teksturnya. Teksturnya itu lebih kayak serum, selain ini kayak licin-licin pas dipakai, lebih berasa lah, nggak secair tonernya. Perbedaannya adalah wanginya doang. Walaupun serumnya ini juga ada kandungan fragrance, tapi dia pas dipakai tuh nggak ada bau sama sekali. Jadi pas aku oles nggak kerasa bau apa, bener-bener nggak ada bau. Dan menurutku untuk sebuah serum ini absorbennya kayak daya penyerapannya masih cepet banget. Dia tipe serum yang watery, menurutku watery tapi kayak berasa slimy, licin-licin gitu dan berasa cukup lembab. Tapi I would say kalau untuk kelembapan aku masih lebih suka lembabnya dari sini, kayak lebih kerasa hydrating gitu. Nah ini dua tuh aku udah pakai dari lama banget, bener-bener kalau kalian ikutin aku udah lama, aku tuh udah pernah review dua produk ini dan ini udah sampai habis dua-duanya karena emang bagus gitu ya. Ini masih ada sedikit banget, kayak so pretty banget tuh, kelihatan nggak? Kalau ini udah bener-bener habis. Nah cuman aku terakhir ini, akhir tahun ini baru cobain kayaknya ini serum terbaru atau apa aku nggak tahu deh, tapi aku baru cobain yang ini dari Axial juga. Cuman ini tuh beda, ini kayak bener-bener fokus untuk hilangin bekas. Kalau ini kan bisa untuk eksfoliasi, bisa untuk lembapin, bisa juga untuk hilangin dark spot alias bekas jerawat. Nah kalau ini dia bener-bener fokusnya untuk mencerahkan dan juga bisa hilangin bekas jerawat karena kandungannya beda banget. Ini tuh dipakai kandungan alpha arbutin, dimana emang fokus dari kandungan tersebut adalah untuk bener-bener ngatasin bekas jerawat. Emang alpha arbutin menurutku ya sendiri jujur bagus banget untuk hilangin bekas jerawat. Rata-rata produk yang ada kandungan alpha arbutin ketika diformulasikan dengan baik itu pasti ngefek banget untuk hilangin bekas jerawat, terutama PIH itu ngefek banget. Terus dia ada kandungan asam tranexamic, yaitu tranexamic acid, ada vitamin C, ada kandungan peptide di sini namanya palmitol tripeptide 5, ada kandungan niacinamide dan juga hydrolyzed collagen. Sebenarnya kalau didengar dari kandungannya sendiri pun ya udah ketahuan ini tuh fungsinya bener-bener untuk brightening, kayak untuk mencerahkan dan juga hilangin bekas jerawat. Cuma di sini ada kandungan kayak bisa dibilang untuk menghidrasi dari kandungan hydrolyzed collagen ini. Aku sendiri sih sampai sekarang coba produk yang ada kandungan vitamin C rata-rata bagus. Ini ada kandungan vitamin C memang. Nah kalau ini justru bagus banget untuk dipakai di pagi hari dan bagus banget dipakai setiap hari. Beda sama ini, kalau dua ini tuh aku rata-rata pakainya tuh ya di malam hari sih, nggak pernah pakai di pagi hari karena ini bersifat mengeksfoliasi dan itu membuat kulit makin sensitif kan. Walaupun nggak mengiritasi tapi bikin sensitif, jadi lebih baik dipakai di malam hari. Sedangkan kalau ini dia karena kandungannya itu adalah vitamin C. Vitamin C itu justru bagus banget dipakai di pagi hari dan ini nggak ada kandungan AHA atau BHA, jadi nggak ada kandungan eksfoliasinya tapi ada kandungan yang fokus mencerahkan. Dia tuh bener-bener nggak cuman brightening tapi dia juga kayak ada hydratingnya, ada kandungan bagus banget untuk hydrating sama skin barrier namanya urea, sodium BCA, glycerin, trehalose, sodium hyaluronate. Jadi nggak bener-bener fokus hanya untuk mencerahkan tapi ada bagus gitu kandungannya untuk menghidrasi, melembabkan kulit, bikin kulit lebih kenyal. Nah yang paling beda tuh sebenarnya ini tuh dia warnanya kuning, beda banget. Mungkin karena kandungan vitamin C ya, rata-rata produk yang mengandung kandungan vitamin C itu sangat-sangat gampang untuk menguning. Dari segi kelembapan dan dari segi tekstur menurutku ini yang paling melembabkan. Bener-bener dibanding tonernya aku bahkan lebih suka ini karena apa ya, kerasa gitu. It's really moisturizing, hydrating. Teksturnya tuh paling kental, teksturnya lebih kental di antara semuanya. Bener-bener serum yang kerasa kental gitu. Tapi pas nyerap ya oke sih, cuman ya butuh waktu. Bahkan rasanya tuh kayak pakai serum moisturizing gitu. Menurutku secara kayak formulasi ini tuh bagus gitu. Namun ada kekurangan lagi tentunya. Sama-sama mereka semua memiliki kandungan fragrance dan kalau yang ini dia memang sedikit ada wangi. Cuman kalau aku urutin ya dari mana yang paling kecium fragrance-nya itu ini, terus ini kedua yang paling kecium dan ini yang ketiga yang paling gak kecium. Tapi semua sama-sama mengandung fragrance di akhir ingredients list. Jadi kalau kalian gak terlalu sensitif sama fragrance harusnya ini masih aman. Semuanya menurutku namanya produk pasti ada plus minus ya. Jadi kekurangannya mungkin di fragrance aja, tapi selain itu menurutku oke, kandungannya bagus. Tapi kalau aku boleh saranin, kalau untuk hilangin beruntusan whiteheads aku paling rekomen ini. Untuk blackheads ini kurang bekerja di aku, ini nggak ngefek untuk hilangin komedo mendem. Jadi untuk komedo mendem cari produk yang bener-bener fokus utamanya BHA. Jadi yang bener-bener kandungan BHA-nya tuh tinggi, biasanya 2% BHA yang paling tinggi. Pakai produk seperti itu bagus banget. Plus ditambahin kalau kalian ngalamin blackheads, komedo mendem, fokus melakukan double cleansing menggunakan oil cleanser atau balm cleanser. Itu yang paling akan sangat membantu karena ketika aku menggunakan double cleansing method ya, menambahkan oil cleanser di rutin aku, itu blackheads hilang tapi juga dibantu dengan kandungan BHA. Tapi aku nggak bohong, itu hilang. Jadi kalian kalau blackheads coba yang aku tadi bilang, BHA sama double cleansing pakai oil cleanser atau balm cleanser. Tapi kalau whitehead pakai produk yang ada kandungan AHA, BHA ataupun PHA atau semuanya digabung bisa juga, atau
atau misalnya kandungan AHA dan BHA aja di produknya kayak ini Essential Face Toner yang aksial. Nah itu yang aku mau ngomong, intinya focus on exfoliating when you are dealing with whiteheads sama blackheads yang disebabkan karena kalian jorok atau kurang ekspresi, karena itu berdasarkan pengalaman aku. Plus double cleansing juga biar gak gampang kesumbat pori-porinya. And ya, itu aja yang aku mau share hari ini di video ini. Semoga tips-tips yang aku share di sini bermanfaat. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.